Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Trita Maji. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan dari Es Krim Ice. Es Krim Ice merupakan perusahaan yang berasal dari Singapura dan sudah memiliki banyak cabang. Salah satunya di Indonesia dan di Vietnam. Es Krim Ice mendirikan pertama kali perusahaannya di Indonesia dengan bernamakan PT Alpen Food Industry. Es Krim Ice memiliki banyak varian rasa, tidak hanya vanila dan coklat. Es Krim Ice memproduksi berbagai varian rasa dari buah-buahan. Ada yang dari nanas, melon, semangka, stroberi, dan masih banyak yang lainnya. Es Krim Ice ini diperuntukkan untuk segmen menengah ke bawah karena harganya yang murah. Es Krim Ice tidak dijual di mall ataupun dalam bentuk kafe, tapi dijual di kelontongan kecil. Nah, Es Krim Ice juga berupaya untuk memproduksi produknya secara besar-besaran dengan bertujuan untuk meningkatkan atau membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan di toko-toko kecil atau kedai-kedai kecil. Es Krim Ice juga satu-satunya merek di industri es krim yang terpilih sebagai 10 makanan paling viral 2016 di Indonesia. Ini terbukti dengan adanya tingkat penjualan es krim setiap tahunnya berdasarkan top brand merek. Ice juga memenangkan Excellent Brand Award 2017 dengan nilai tertinggi dari industri es krim. Ice juga terpilih sebagai satu-satunya merek es krim pilihan Asian Games di Jakarta. Sebagai satu-satunya es krim pilihan Asian Games, Ice sukses mendukung Asian Games di Jakarta. Ice juga mampu memenangkan penghargaan Better Brand 2018 dan berhasil membangun pabrik es krim tercanggih di Mojokerto, Indonesia. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan 9 elemen bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat revenue stream, yang kelima customer relationship, yang keenam key activities, yang ketujuh key resource, dan yang kedelapan key partnership, dan yang kesembilan cost structure. Yang pertama, customer segment. Pada segmen pertama, pelaku bisnis atau pembuat model harus menentukan siapa segmen yang atau pelanggan yang akan dituju. Nah, Ice mempromosikan diri sebagai produk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Penikmat es krim bisa anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen yang kedua dan yang ketiga. Di mana elemen kedua adalah value proposition. Value proposition ini pemilik bisnis harus menyampaikan keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki oleh produknya dan manfaat apa saja yang dimiliki oleh produk tersebut. Nah, sebenarnya di elemen ini adalah kesempatan pemilik bisnis untuk menyampaikan keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki oleh produknya. Nah, pemilik bisnis atau perusahaan ini bisa menjelaskan secara mendetail tentang kualitas produknya agar orang bisa menilai produk yang ditawarkannya. Nah, perusahaan Ice ini memiliki atau produk Ice ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah varian rasa yang sangat banyak. Seperti kita ketahui, di mana es krim Ice ini memiliki banyak varian seperti coklat, jagung, mangga, semangka, nanas, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah harga yang terjangkau. Nah, kita juga tahu bahwa es krim Ice ini bisa dibilang murah dan sehingga semua kalangan bisa menikmati es krim Ice ini. Dan yang ketiga adalah mudah didapatkan, di mana es krim Ice ini didistribusikan ke toko-toko kecil. Jadi kita bisa mudah untuk mendapatkannya. Terus yang elemen yang ketiga adalah channel, di mana channel adalah saluran yang dipakai untuk mendeskripsikan produknya ke pelanggan. Nah, pemilik bisnis ini harus bersikeras untuk memilih channel apa aja yang dipakai untuk mendeskripsikan produknya. Nah,
Jadi kita harus memilih channel dengan benar dan bijak. Es krim, es krim Ice ini memiliki beberapa channel, selain mudah didapatkan, tetapi juga untuk mendapatkan konsumen, perusahaan Ice ini memiliki beberapa channel, contohnya website dan beberapa media sosial seperti Instagram. Nah, elemen yang selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Rahmadini. Elemen yang selanjutnya yaitu revenue streams. Revenue streams ini merupakan aliran pendapatan dalam sebuah bisnis. Nah, revenue streams ini merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Nah, pada perusahaan es krim Ice itu sendiri, pendapatannya itu melalui penjualan dari es krim itu sendiri. Nah, dalam penjualannya itu, Ice justru menggandeng toko-toko kecil yang tujuannya agar konsumen bisa dengan mudah mendapatkan produknya. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini yaitu cara perusahaan untuk dapat menjalin hubungan baik dengan konsumen agar si konsumennya itu selalu puas dengan produknya gitu. Nah, pada perusahaan Ice sendiri menyediakan layanan suara konsumen yang fungsinya untuk menampung keluhan konsumen yang nantinya akan dijadikan sebagai pengembangan produk gitu. Selain itu juga Ice juga memberikan layanan kunjungan ke pabriknya itu sendiri untuk mengedukasi masyarakat mengenai proses pembuatan es krim. Nah, kunjungan industri ini dibuka untuk umum dan gratis dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui website resmi Ice. Yang keenam yaitu key activities. Dalam elemen ini harus dijelaskan secara pasti kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition. Key activities juga bisa diartikan sebagai kegiatan atau hasil akhir dari value proposition. Dengan melakukan aktivitas yang sesuai dengan value proposition, maka perusahaan bisa semakin meningkatkan value-nya di mata pelanggan. Nah, kegiatan utama yang dilakukan oleh PT Ice adalah kegiatan produksi es krim. Pemasaran produknya melalui business to business secara membuat iklan di website dan media sosial. Yang ketujuh yaitu tentang key resource. Key resource adalah elemen yang berisi tentang seluruh yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Fungsi utama key resource adalah membuat key activities bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan. Untuk menunjang berjalannya kegiatan utama es krim Ice, sumber daya yang dimiliki berupa merek dagang Ice. Sumber daya manusia, misalkan karyawan kantor, karyawan pabrik, tenaga pemasaran, teknisi, IT, dan lainnya. Ataupun juga bisa teknologi mesin yang mutakhir, brand endorse yang berfungsi sebagai penarik massa dari iklan yang dibuat. Elemen selanjutnya adalah key partnership. Pada elemen ini harus bisa mendeskripsikan siapa saja stakeholder dalam bisnis mereka. Kemudian perusahaan juga harus bisa menentukan siapa saja orang-orang yang akan diajak menjalin hubungan bisnis bekerja sama dengan es krim Ice ini. Mitra yang dibutuhkan oleh es krim Ice adalah pemasok bahan baku, agen atau toko-toko kecil untuk konsumen, mempermudah konsumen mendapatkan produk, dan juga para endorser yang digunakan untuk mempromosikan produk. Kemudian selanjutnya ada cost structure. Dalam elemen ini, perusahaan harus menjelaskan dari mana sumber biayanya, bagaimana pengaturannya. Biaya yang diperlukan dan dikeluarkan oleh es krim Ice ini sendiri untuk menunjang aktivitas dan kelancaran, yaitu biaya SDM, biaya operasional, dan biaya maintenance, dan juga biaya pemasaran.